Selamat siang. Sebelum kita masuk di Mikrotik Fisik, router Mikrotik Fisik, kita akan latihan dulu menggunakan Mikrotik di virtual dengan menginstal Mikrotik di VirtualBox. Jadi caranya kita bisa membuat mesin baru. Kita namai dengan Mikrotik. Ya, kita namai dengan Mikrotik. Kita kasih huruf besar supaya kelihatan. Kita next seperti biasa. Oh, ini sudah ada ya. Kita Mikrotik 1 saja. Mikrotik 1. Kemudian next, kita tambahkan RAM-nya. Next saja. Next. Kita tambahkan hard disk-nya. Cukup 5 saja ya. Create. Oke, setelah kita membuat mesinnya, kita setting dulu. Kita setting networknya. Kita arahkan networknya dulu ke host only adapter, baru oke. Kemudian kita start, kita cari file mikrotiknya ya, baru kita masuk, kemudian start. Setelah itu terbaca, kita akan menginstal semua fasilitas yang ada di mikrotiknya dengan menekan tombol A, kemudian menginstalnya dengan menekan tombol I. Kita pilih yes. Jadi sebentar sekali ya kalau kita menginstal Mikrotik di VirtualBox-nya. Setelah menginstal, di sini kita disuruh untuk reboot. Tapi sebelum reboot, kita hilangkan dulu pembacaan CD-nya, pembacaan filenya. Kita remove saja. Pause amount, kemudian enter. Setelah kita tekan enter, dia akan booting ulang. Kemudian loginnya adalah admin, passwordnya kosongkan. Kita pilih yes, pilih key, enter. Nah, ini adalah tampilan Mikrotik dalam bentuk teksnya. Jadi sebelum kita masuk ke Wimbox-nya untuk meremote seperti biasa, kita berikan dulu IP. Kita berikan IP ke Mikrotiknya. Tapi sebelum kita memberi IP, kita lihat dulu interface yang ada di dalam Mikrotik kita. Caranya dengan interface print ya. Jadi tekan saja in, kemudian tab, kemudian PR, kemudian enter. Ya, nah di sini interface kita ada terbaca, ada 1. Jadi ini adalah interface yang muncul, tapi di komputer saya ada 2 interface ya, ada 2 interface, cuma terbaca 1 interface karena saya belum mengaktifkannya. Jadi di komputer saya ada 2 interface fisik ya, ada 2 interface fisik seperti ini, ada 2 ini. Ada 2, dan yang aktif sekarang adalah Ethernet ini ya, Ethernet ini. Nah, sebelum saya mengaktifkannya, saya memberikan IP dulu untuk Ether 1-nya. Tapi sebelum memberikan IP, saya lihat dulu apakah ada IP di dalamnya atau tidak. Cara melihat IP-nya itu adalah IP address print. Nah, di sini ada kelihatan IP address ya, IP address dari virtualnya yang otomatis itu ada D dynamic yang otomatis. Ini saya buang IP-nya. Jadi saya buang IP-nya, kemudian saya memberikan IP baru. Cara membuangnya dengan IP address IP address. Kemudian kalau misalnya tidak tahu perintah membuangnya, setelah kita mengetik IP address, kita pilih tab saja. Nah, di sini ada remove. Jadi kita ketik IP address remove, kemudian enter. Kemudian number itu Ether berapa. Ether itu dihitung dari 0, 1, 2, 3. Jadi numbernya adalah 0. Kemudian enter. Kemudian kita cek kembali IP address print. Nah, sudah tidak ada. Nah, sekarang saya mau memberikan IP address ke Ether 1. Jadi perintahnya IP address kemudian add ya. Nah, kemudian boleh enter, kita enter addressnya misalnya adalah 194.10.10.10.1
10.1 prefix 24 misalnya, kemudian enter. Nah, interface-nya adalah ether 1, kemudian enter. Setelah itu saya cek IP-nya, IP address print. Nah, di situ sudah tertanam IP 194.10.10.1 prefix 24. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa IP itu sudah tertanam, saya bisa memanggilnya dari komputer. Nah, tadi saya sudah setting dengan network host only, berarti saya isi IP di virtualnya di sini. Saya berikan IP sesuai yang saya isi, yaitu 194.10.10 selain 1, misalnya 4. Kemudian oke. Nah, saya buktikan bahwa komputer yang mikrotik, IP mikrotik, saya sudah bisa memanggilnya itu dengan perintah ping 194.10.10.1 194.10.10.10.1. Ini belum kelihatan. 194.10.10.4, kemudian di sini 194.10.10.2. Kita cek kembali. Nah, itu sudah connect. Berarti kalau sudah connect, saya sudah bisa memanggilnya dengan meremote memakai Wimbox. Kemudian 194 ini 194.10.10.1. Kemudian saya connect. Nah, di sini saya pilih OK. Nah, di sini sudah bisa kita remote mengkonfigurasi memakai Wimbox. Kita bisa ngecek IP-nya yang kita isi tadi dengan IP address. Ini IP address. Nah, di sini karena saya punya dua interface, sebenarnya saya bisa isi interface kedua. Nah, caranya saya matikan dulu ini. Cara mematikannya itu dengan sistem shutdown atau dari sini dengan sistem shutdown. Enter. Yes. Nah, kemudian di VirtualBox-nya saya tambahkan interface di adapter 2. Saya aktifkan adapter 2. Misalnya saya mengubah semua ke bridge adapter. Bridge-nya ke yang kedua. Adapter 1 saya ke ini bridge juga. Saya arahkan ke TP-Link. Bukan TP-Link, ke ini ya, karena yang kedua di TP-Link. Kemudian oke. Saya start. Setelah start, tadi saya sudah bisa mengeping atau meremote memakai Wimbox. Ini. Ya. Karena saya mau posisi ke fisiknya, maka saya mengubah ke fisiknya di sini, memberikan IP ke fisiknya ini, ya, yaitu 194.10.10.2. Tadi kalau yang ini 192.10.10.4 untuk virtualnya. Tapi karena saya mengarahkannya ke fisiknya, bridge ke fisiknya ke sini, maka saya ngisinya di sini, ya, di fisiknya, bukan di virtualnya. Isinya. Nah, saya sudah bisa meremote. Ya. Remote. Nah, sekarang saya sudah bisa mengisi dari sini IP address, kemudian yang ini saya buang di namanya, kemudian saya tambahkan di ether 2, misalnya saya isi ether 2 195.10.10.1 prefix 24 di interface ether 2 play. Oke. Maka di sini sudah bisa kita cek juga, ya, IP address print. Nah, di sini sudah kelihatan IP-nya sama dengan yang di Wimbox. Ya, sama di Wimbox. Ini dengan yang ini. Ya.
Berarti saya sudah dua interface, dua IP. Jadi kalau misalnya mau diimplementasikan secara ringan, di Ether 1 misalnya adalah IP untuk yang masuk internet, kemudian di Ether 2 yang keluar untuk memberikan internet ke clean. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan, bagaimana caranya menginstal MikroTik di VirtualBox.